Di tengah pekatnya malam negara C, Aryashin memaksakan diri berlari meski darah terus merembes dari lukanya. Ia pikir tempat persembunyian terakhirnya ini aman, sesaat setelah membobol sebuah apartemen. Namun, langkahnya terhenti saat melihat siluet seseorang. Liam. Si menoleh santai ke arahnya. "Siapa di sana?" Belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, Arya membekap mulutnya rapat-rapat. Ia berbisik penuh ancaman mematikan. "Jangan berani macam-macam," desisnya, meski tangannya sendiri gemetar menahan sakit. Wajah gadis itu pucat pasi akibat pendarahan hebat, tapi sorot matanya tetap tajam menatap Liam. Mata pria itu membelalak panik. "Siapa yang melukaimu? Darahmu keluar terus. Kau tak takut aku akan berkhianat?" Tiba-tiba segaris senyum tipis menghiasi bibirnya. "Kalau mau membunuhku, kau pasti sudah melakukannya dari tadi, kan?" Arya memotongnya dengan napas tersengal. "Bawakan kotak P3K sekarang." Tak tega melihat calon pendamping hidupnya menahan sakit, Liam langsung berlari mencari alat medis. Sementara itu, Arya yang kehabisan tenaga ambruk di tepi ranjang. Hanya butuh hitungan detik hingga pria itu kembali membawa kotak obat. Arya menggumamkan terima kasih pelan sambil mengulurkan tangan. Tapi pemuda berwajah malaikat itu dengan lembut menjauhkan kotak itu darinya. "Kau istirahat saja," ucapnya cemas. "Biar aku yang obati. Aku lumayan jago merawat luka." Ia mulai membersihkan darahnya hati-hati. Tapi saat melihat bekas tembakan itu, aura membunuh langsung terpancar dari matanya. Ia rasanya ingin mencabik-cabik siapapun yang berani melukai kulit gadis itu. "Di kehidupan kita sebelumnya, kau yang selalu melindungiku," batinnya geram. "Maka sekarang, giliranku yang akan jadi pelindung abadimu." Ia lalu mencondongkan tubuh dan berbisik lembut. "Ini bakal terasa perih. Perlu ku beri suntikan pereda nyeri?" "Nggak usah," tolak Arya singkat. Matanya diam-diam mencuri pandang ke wajah pria itu. "Gila, tampan banget," pujinya dalam hati. Namun, sengatan cairan antiseptik di kulitnya seketika menariknya kembali ke dunia nyata hingga ia meringis kesakitan. Hati Liam seperti diremas melihat tubuh gadis itu gemetar. "Aku harus membiusmu, ini terlalu sakit," paksanya. Ia lupa yang di hadapannya adalah Aryashin, pembunuh bayaran paling mematikan. Masa luka begini saja bisa menumbangkannya? "Sudah kubilang tidak, cepat selesaikan," titahnya dingin. Liam tak berani membantah dan pasrah menuruti kemauannya. Begitu perban terpasang rapi, Arya langsung menyandarkan punggungnya yang lelah ke kepala ranjang. Aneh sekali rasanya. Kenapa berada di tempat pria asing ini justru memberinya rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Saat ia asik melamun, Liam kembali membawa pakaian bersih. "Gantilah dulu bajumu. Kalau terus pakai baju bersimbah darah begitu, nanti kau demam." Arya menatapnya penuh curiga. Kenapa pria ini terlalu baik padanya, padahal mereka baru kenal? Ia mengambil baju itu dan berkata, "Biar aku urus diriku sendiri. Balikan badanmu." Arya mulai melepaskan mantel luarnya dan menanggalkan sweater rajutnya perlahan. Liam patuh menghadap dinding. Namun, di balik remangnya cahaya, seringai licik mengembang di bibirnya. "Akhirnya kau masuk perangkapku, Arya," batinnya. Setelah rapi, Arya menutupi lukanya dan berkata, "Sudah, begitu badai di luar reda, aku akan pergi. Terima kasih atas bantuanmu." Pria itu tak banyak bicara dan hanya mengangguk pelan. Padahal dalam hati ia menjerit memohon agar gadis itu tak pernah pergi. Keesokan paginya, Arya mengerja pelan. Instingnya langsung bekerja. Ia menoleh dan mendapati pria itu terlelap di sampingnya tanpa penjagaan sama sekali. Tanpa suara, Arya menyelinap keluar ruangan. Bak seorang profesional, ia melompat gesit melalui jendela dan menghilang di telan gelapnya sisa malam. Tepat setelah gadis itu pergi, Liam membuka matanya.
Sorotnya memancarkan rasa kehilangan yang mendalam. 3 bulan kemudian, Arya tampak duduk santai di kursinya. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik. Sang jenius pertas ini sudah berjam-jam tenggelam dalam lautan kode, hingga akhirnya merampungkan eksekusi programnya. Tiba-tiba, seekor makhluk buas bermata semerah darah menerobos masuk. Wujudnya tampak seperti persilangan anjing raksasa dan serigala buas. Baru saja hewan mengerikan itu hendak menerkam, Arya malah tersenyum. Itu hanya Nico, peliharaan kesayangannya. Tak lama, Jason menyusul masuk ke ruangan. Pria itu langsung bertanya, "Tugasnya sudah beres?" Arya menjawab bangga. "Berkat Nico, aku kelar 7 hari lebih awal dari target." Jason menarik kursi dan duduk. "Ngomong-ngomong, luka dari misi kemarin sudah sembuh. Gak ada efek samping kan?" Arya mengangkat bahu santai. "Sudah mulus total. Terus gimana soal permintaanku kemarin? Ada hasil?" Ekspresi Jason sontak berubah serius. "Soal tentara bayaran yang memburumu itu, ada yang membocorkan lokasimu. Anehnya, ada pihak misterius yang mendahului kita. Mereka cuma menyisakan kepala buntungnya di lokasi." Gila banget kan? Siapa coba yang seberani dan sehebat itu membobol pertahanan kita? Membantai target sebegitu sadisnya, lalu menghilang tanpa jejak. Lanjutnya, semua rekaman CCTV hari itu ludes. Datanya hangus, sidik jari bersih. Keheningan mencekam menyelimuti mereka sebelum Jason bertanya, "Selain aku, ada yang tahu identitas aslimu? Lagian siapa juga yang bakal percaya kalau buronan nomor 1 agen intelijen ternyata cuma remaja 17 tahun. Di dunia bawah tanah maya, peretas terbagi jadi 3 faksi. Topi hitam si penjahat siber, topi putih pelindung sistem keamanan, dan topi abu-abu yang bergerak bebas sebagai serigala penyendiri." Arya masuk dalam faksi netral itu, menyandang julukan mengerikan, K, Sang Raja. Jason kembali mendesak, "Beneran gak ada lagi yang tahu rahasia ini?" "Cuma kau satu-satunya," jawab Arya mantap. Jason menghela napas pasrah. "Syukurlah, pokoknya kau harus ekstra hati-hati." Arya lalu bangkit dari kursinya, bersiap pamit menuju kota Lin untuk urusan pribadi. Baru saja kakinya menginjak aspal kota Lenin sambil menarik koper, telinganya menangkap suara rintihan. Di sudut jalan, 2 preman sedang memalak pemuda kurus. "Serahkan semua hartamu, atau kau mati di sini," bentak salah satu preman sambil mencengkeram kera baju Liam erat-erat. "Keluarkan dompetmu, jangan sampai kami pakai kekerasan." Namun Liam bersikeras mengaku bangkrut, membuat preman itu murka. "Dasar gembel sampah," tinjunya nyaris melayang turun. Namun sebuah suara sedingin es seketika membekukan suasana. "Permisi, kau menghalangi jalanku." Semua mata sontak menoleh, menatap sosok gadis berambut panjang yang tergerai selembut sutra. Rambutnya sehitam malam. Ya, itu Arya. Sang ketua geng menyerinai mesum sambil terkekeh pelan. "Hai cantik, tersesat ya? Sini, biar abang-abang ini yang antar kau pulang." Arya menatapnya remeh, sorot matanya tajam dan mengintimidasi. "Memangnya kau punya nyali?" tantangnya datar. Pria itu langsung naik pitam. "Tangkap jalang itu, berani-beraninya dia meremehkanku," teriaknya pada anak buahnya. Baru saja seorang preman maju selangkah. Tubuh Arya sudah melesat cepat bagaikan kilatan petir. Sebuah tendangan kilat menghantam kaki pria itu, memaksanya berlutut bahkan sebelum ia sadar apa yang baru saja terjadi. Arya menatap sosok menyedihkan di bawahnya itu, lalu tersenyum sinis. "Wah, postur berlutut yang bagus. Padahal tak perlu repot-repot menyambutku." Para berandalan itu tak bodoh. Sadar sedang berhadapan dengan monster, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Setelah kekacauan reda, barulah Arya berbalik menatap pemuda di belakangnya. Liam menatap lamat-lamat wanita yang dulu pernah menjadi istrinya itu, lalu berbisik lembut,
Terima kasih. Di kehidupan masa lalu mereka, wanita inilah yang selalu menyelamatkannya dari cengkeraman maut berkali-kali. Saat gadis itu hendak pergi, ia buru-buru berseru, "Namaku Liamsi." Tanpa menoleh sedikit pun, gadis itu menjawab singkat, "Arya Shen." Ia terus melangkah pergi sambil melambaikan tangan ke udara. Malam harinya, kediaman keluarga Shen menggelar pesta mewah untuk menyambut kepulangan Arya. Tentu saja, gadis itu punya alasan tersendiri mengapa ia bersedia menginjakan kaki di kota Linin. Sang kepala keluarga, kakek Shen Jinggo, berdiri penuh wibawa dan bersulang untuk merayakan momen bersejarah tersebut. Cucu perempuannya yang hilang sejak usia 5 tahun, kini telah kembali. Raut kebahagiaan terpancar jelas dari wajah keriput pria parubaya itu. Meski menjadi bintang utama malam itu, Arya si pembunuh berdarah dingin nyaris tak paham bagaimana caranya berekspresi. Di sisi lain, kakak perempuan keduanya, Chloe, dan kakak laki-laki ketiganya, Leo, tampak begitu antusias menyambutnya. Hati kecil Arya pun bergumam bimbang. Inikah rasanya kehangatan sebuah keluarga? Di tengah kemeriahan itu, sekelebat bayangan masa lalu terus mengusik relung ingatannya yang lelah. Bayangan seorang pria yang pernah mengikrarkan cinta abadi padanya. Arya yakin, pria itu adalah belahan jiwanya. Namun, wajah dan identitasnya terasa memudar. Apa mungkin pemuda tadi adalah dia? Ia membatin penuh tanya. Kenapa pemuda itu terus mengganggu pikiranku? Tiba-tiba, lamunannya buyar saat seorang gadis melangkah masuk ke aula. Dia adalah putri angkat keluarga Shen, Julian Yu. Saudara-saudaranya langsung memanggil, "Sini cepat, beri salam pada kakak tertuamu." Sang kakek pun menimpali dengan nada tegas namun penuh kasih. "Julian, mulai sekarang kau harus menjaga kakakmu baik-baik." Namun, gadis angkat itu justru terpaku menatap kecantikan Arya yang begitu memukau. Rasa rendah diri dan cemburu seketika menggerogoti hatinya. Ia menggigit bibir, menahan sesak di dada. "Aku cuma orang luar yang dipungut keluarga ini. Seharusnya aku tahu diri dan bersyukur masih bisa menumpang hidup di sini kan?" Pitelannya rasa iri itu dalam-dalam. Dengan senyum semanis malaikat yang dipaksakan, ia menyapa, "Selamat datang di rumah, kakak." Keesokan paginya, Arya memulai hari pertamanya sebagai murid SMA. Sepanjang jalan, Julian terus mengekorinya bagai lalat pengganggu sambil berceloteh. "Kak, biar aku yang antar ke ruang tata usaha untuk urus pendaftaran ya." Kakek menyuruhku untuk menemani kakak berkeliling. Namun, respon Arya sungguh sedingin es. "Tak usah repot-repot, aku bisa cari jalan sendiri." Di saat yang bersamaan, di dalam ruang kepala sekolah, tampak seorang pemuda sedang mengurus berkas kepindahannya. Tepat pada detik itu, pintu ruangan terbuka. Seorang siswi pindahan melangkah masuk untuk menyerahkan formulir pendaftarannya. "Silakan masuk, Nak," sapa sang kepala sekolah. Begitu Arya melangkahkan kakinya, Liam perlahan menoleh. Tatapannya langsung terkunci pada sosok wanita yang selama ini selalu menghantui mimpi-mimpinya. Hanya orang bodoh yang mengira pertemuan ini adalah takdir. Padahal, semuanya hanyalah skenario licik yang telah dirancang sedemikian rupa. Mata Arya sedikit membelalak saat menyadari siapa pemuda di hadapannya itu. Dia kan pria yang kemarin. Sementara itu, seulas senyum tipis mengembang di bibir Liam. "Arya, sepertinya kita berjodoh lagi." Entah karena suratan takdir atau sekedar akal-akalan, kebetulan mereka berada di kelas yang sama. Kepala sekolah pun meminta Liam untuk mengantar siswi baru itu ke ruang kelas. Tentu saja kesempatan emas ini tak disia-siakan oleh sang pemuda. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Dunia ini sempit sekali ya. Secepat ini kita bertemu lagi." Arya hanya merespons dengan anggukan malas, sama sekali tak peduli. Begitu mereka melangkah masuk, wali kelas langsung menyambut dengan penuh antusiasme. "Anak-anak, hari ini teman kita Liangsi sudah resmi kembali bersekolah.
Oh ya, kita juga kedatangan murid baru. Tolong sambut hangat Arya Sen. Bapak harap kalian bisa berteman baik dengannya. Sepanjang jam pelajaran, wajah Arya tampak datar bak patung es. Entah dia sedang menyimak materi, atau pikirannya sedang melayang entah kemana. Di sisi lain, Liam berhasil mengamankan posisi paling strategis, yaitu bangku tepat di belakang gadis itu. Spot sempurna baginya untuk terus memandangi punggung sang istri tanpa ketahuan. Liam benar-benar budak cinta sejati. Tanpa sadar, jemarinya mulai menggoreskan sketsa wajah kekasih masa lalunya itu di buku catatannya. Sudah kubilang kan, aku pasti akan menemukanmu. Di masa lalu, mereka yang kelam, Arya mengorbankan diri bertarung sendirian melawan ribuan musuh hanya demi menjadi perisai bagi pria itu. Wanita yang paling dipujanya itu menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Meninggalkan Liam dalam kehancuran dan jurang keputusasaan yang tak berujung. Saking terguncangnya, ia hanya bisa diam mematung layaknya orang bodoh saat menatap raga tak bernyawa itu. Mungkin kisah cinta mereka sudah ditakdirkan hancur sejak awal. Dewa penyelamat dunia dan iblis wanita berlumuran darah. Mana mungkin mereka bisa hidup bahagia selamanya seperti dongeng picisan. Kala itu, Arya berbisik lirih. Liam, semoga di kehidupan berikutnya, aku bisa merasakan apa itu cinta. Dengan air mata yang terus menganak sungai, Liam menggenggam erat jemari dingin itu. Arya, kau pasti akan dihujani cinta. Kau akan punya keluarga yang menyayangimu dan teman-teman yang rela mati untukmu. Tapi sumpah demi apapun, takkan ada satupun orang di dunia ini yang mencintaimu sebesar cintaku, Arya. Liam tersentak dari lamunannya. Sorot matanya kini memancarkan tekad baja. Di kehidupan kali ini, aku akan jadi bayanganmu yang takkan pernah pudar. Seujung rambut pun takkan kubiarkan orang lain melukaimu lagi. Di tengah heningnya kelas dan suara monoton guru di depan, Liam mengulurkan tangan, lalu menepuk pelan punggung Arya. Kau paham materi barusan? Bisiknya sok polos. Tolong ajari aku bagian yang ini dong. Aku sama sekali nggak ngerti nih. Normalnya, jika ada cowok yang berani caper begitu, Arya pasti akan mengabaikannya mentah-mentah. Namun entah kenapa, pemuda ini memancarkan aura rapuh yang aneh. Sisi rapuh yang entah bagaimana justru memancing hasrat tak terkendali untuk selalu melindunginya. Kuncinya ada di soal ini, bisik Liam pelan. Tapi tatapannya justru terkunci pada wajah gadis itu. Lalu ia membatin. Kamu masih sama seperti dulu, tak ada yang berubah. Begitu selesai menjelaskan, gadis itu bertanya dengan nada dingin. Sudah paham sekarang? Senyum tipis mengembang di bibir Liam saat merespons. Tentu saja, saat cowok itu membalik halaman bukunya, sebuah sketsa yang sangat familiar tak sengaja tertangkap mata Arya. Begitu sadar rahasianya ketahuan, Liam langsung panik bukan main. Ia buru-buru menutup buku itu dan berseru salah tingkah. Jangan dilihat, ini cuma coretan iseng. Saking gugutnya, buku catatan itu malah terlepas dan jatuh ke lantai. Mereka refleks menunduk untuk mengambilnya bersamaan, membuat jari-jari keduanya tak sengaja bersentuhan. Tatapan mereka saling mengunci, seakan waktu berhenti berdetak selama 1000 tahun. Keduanya langsung melompat bangun demi mencairkan suasana canggung tersebut. Di tengah kecanggungan itu, seorang cowok dari arah belakang tiba-tiba nyelonong mendekat. Dengan suara gugup, ia bertanya, Arya, kamu mau makan siang bareng aku? Mengingat ini hari pertamamu, dan mungkin kamu belum tahu letak kantin. Di sebelahnya, Liam mencengkeram pulpennya begitu kuat, sampai nyaris patah jadi 2. Api cemburu membakar dadanya. Berani-beraninya dia menggoda istriku saat aku ada di sini. Cari mati rupanya. Cowok itu menelan ludah. Merinding merasakan aura membunuh di dekatnya. Harapannya pun langsung pupus saat Arya menolak tegas.
Maaf, aku sudah ada janji makan sama Liam. Mendengar jawaban mutlak dari sang istri, wajah Liam langsung semeringah dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas. Ia bangkit dengan penuh gaya dan berkata, "Ayo jalan, waktu istirahat sudah tiba." Selama mereka menyusuri lorong akademi berdua, pesona mereka sukses menyita perhatian bak pasangan dewa-dewi. Si cowok luar biasa tampan tapi agak pendiam. Sementara si cewek super cantik berbalut aura sedingin es. Tiba-tiba Julian melihat mereka dan langsung berlari mendekat. "Kakak," panggilnya so akrab. "Gimana kalau kita makan siang bareng?" tawar gadis itu. Arya memang tidak pernah menunjukkan permusuhan secara terbuka. Tapi sifatnya yang tertutup membuat ia muak dengan basa-basi palsu semacam ini. "Enggak, makasih. Aku mau berdua saja dengan Liam," tolaknya ketus. Saat tatapan Liam dan Julian beradu, kilat ketegangan yang tak kasat mata memercik di antara mereka. Namun, keputusan Arya adalah mutlak. Julian menyelipkan rambut ke belakang telinganya dengan canggung sambil bergumam pelan. "Ya sudah, kalau butuh apa-apa, cari aku di kelas 21 ya." Arya hanya menganggap ucapan itu sebagai angin lalu. Sama sekali tidak memedulikannya. "Sombong banget sih tuh cewek, sok laku," cibir teman Julian sinis. Keesokan paginya, begitu Arya melangkah masuk ke kelasnya, bisik-bisik usil langsung menyambutnya. Ia mengedarkan pandangan dengan heran. Matanya lalu tertuju pada mejanya yang sudah penuh coretan makian dan kata-kata kotor penuh kebencian. Arya berbalik cepat. "Siapa yang berani cari mati begini?" desisnya dengan aura membunuh yang kental. Seluruh murid di sana gemetar ketakutan melihat tatapan tajamnya. Hingga seseorang menjawab terbata-bata. "Tadi pagi-pagi sekali, aku lihat cewek bernama Sofia dari kelas 21 diam-diam keluar dari sini." Mengetahui siapa pelakunya dan dari kelas mana asalnya, Arya langsung melesat pergi untuk membuat perhitungan. Suasana kelas 21 yang awalnya riuh seketika hening saat sebuah suara dingin menggelegar. "Mana yang namanya Sofia?" Arya berdiri di ambang pintu layaknya malaikat pencabut nyawa. Julian menoleh dengan wajah pucat pasi. Sementara itu, si antek yang dipanggil Sofia justru memasang wajah sok polos. "Itu aku, ada perlu apa nyariin?" tanyanya tanpa dosa. Arya menatapnya tajam bak pedang terhunus. Lalu melangkah maju membawa aura gelap yang siap menghabisi cewek itu detik itu juga. Namun, sebagai pembunuh profesional, ia punya kode etik yang menahannya agar tidak bertindak kelewat batas. Tanpa ampun, diseretnya Sofia terus sampai ke depan mejanya di kelas 29. "Ini ulahmu kan?" interogasinya dengan tatapan mengintimidasi. Sofia sempat meneguk ludah, tapi akhirnya menjawab dengan berani. "Iya, memangnya kenapa? Aku muak lihat kesombonganmu sama Julian. Dia tuh terlalu baik, dan aku nggak terima kamu perlakukan dia semena-mena. Makian di mejamu itu sudah paling pas buat cewek kayak kamu." Ocehan sok pahlawan itu membuat kesabaran Arya habis tak tersisa. Sudah selesai ngocehnya. Ia langsung menjambak rambut Sofia kasar, membenturkan wajahnya ke meja, lalu mengambil sebatang pensil tajam, bersiap menusuk bola matanya. "Kakak, tolong hentikan," jerit Julian memelas. "Biar aku yang perbaiki semua kekacauan ini." "Gimana kalau Sofia menukar mejanya yang bersih dengan mejamu yang kotor ini? Apa itu cukup?" Arya menimbang tawaran itu. Boleh juga, tapi ia memberi satu syarat mutlak. Tak boleh ada satu orang pun yang membantunya pindahan. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ini jelas hukuman telak bin kejam yang sudah dirancang Arya secara cerdik untuk menyiksa cewek itu. Badan krempeng Sofia mana kuat disuruh gotong meja dan kursi seberat itu sendirian. Namun, karena titah Arya tak bisa diganggu-gugat, Julian dengan terpaksa menyuruh temannya itu untuk patuh. Mau tak mau, Sofia pun menyerah. Gadis itu mulai menyeret meja berat tersebut sambil menangis sesenggukan. Di tengah lorong, tenaga gadis itu habis dan ia jatuh tersungkur. Alih-alih menolong,
Julian malah menatapnya dingin. Aku benci banget sama orang sok pintar tapi aslinya bodoh. Aku lakuin ini demi ngebela kamu dari si penyihir itu, teriak Sofia tak terima. Tapi ucapan Julian selanjutnya sukses menampakkan telaknya. Sofia, sadar diri dong, dia itu pewaris sah keluarga Shin dan dia gak pernah sekalipun nindas aku. Kamu benar-benar bikin aku kecewa berat. Tiba-tiba sebuah seruan terdengar dari arah belakang. Sofia, Julian, kalian berdua ditunggu Pak Guru di ruang bepe sekarang juga. Sesampainya di sana, wali kelas langsung melipat tangan di meja dan menginterogasi mereka. Jelaskan kronologinya. Kenapa kalian bisa bikin keributan sebesar ini? Guru lain langsung menyela demi membela muridnya. Ini pasti salah Arya Shin. Sofia ini murid berprestasi, peringkat 30 besar di angkatan. Mana mungkin anak rajin sepertinya cari gara-gara duluan? Namun tanpa diduga, Julian memotong omongan guru itu. Pak Jiao, sejujurnya ini murni kesalahan Sofia. Arya sama sekali nggak terlibat. Arya yang ikut mengamati dari jauh cuma bisa mendelik tak percaya. Gila, dia mengorbankan pionnya begitu saja, batinnya. Di sisi lain, dunia Sofia serasa hancur berkeping-keping. Karena si tersangka utama sudah disudutkan oleh temannya sendiri, sang guru akhirnya menghela napas pasrah. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, Arya, kamu boleh kembali ke kelas. Sisanya biar bapak yang urus. Gadis itu melenggang santai kembali ke bangkunya. Tapi ekor matanya diam-diam melirik meja kosong di belakangnya. Hari ini, Liam tidak masuk sekolah. Karena cowok itu mendadak jatuh sakit, wali kelas pun menitipkan pesan padanya. Mengingat rumahmu bersebelahan persis dengan kediaman Liam, tolong jenguk dia sebentar pas kamu pulang nanti ya. Arya mengangguk setuju. Saat gadis itu sedang dalam perjalanan menuju kediaman megah Liam, sayup-sayup terdengar suara polos seorang bocah menyapa telinganya. Kakak, kok pakai baju perempuan lagi sih? Betapa terkejutnya dia saat tahu sosok kakak laki-laki itu ternyata adalah Julian Yu, orang yang selama ini dianggap sebagai saudarinya. Sambil mengelus pucuk kepala bocah itu dengan lembut, Julian berbisik. Ning anak baik, kakak janji gak bakal ceroboh begini lagi ya. Begitu dia mendongak, tatapannya langsung terkunci pada Arya yang sedari tadi mematung memperhatikan mereka. Kedoknya sudah terbongkar habis. Terjebak dalam situasi canggung, dia menoleh ke adiknya sambil memaksakan senyum. Ning, adikku sayang, kamu pulang duluan sana. Kakak mau ngobrol sebentar sama kakak cantik ini. Gadis kecil itu pun berlari riang sambil berseru. Oke. Kakak jangan lama-lama pulangnya ya. Arya menatap lekat-lekat ke arah Julian, lalu melontarkan satu fakta yang tak bisa lagi disangka. Oh, jadi kamu itu laki-laki. Sadar rahasianya terbongkar, Julian buru-buru membela diri dengan panik. Sumpah, sedikit pun aku gak pernah niat merebut posisimu di keluarga Shen. Waktu kakekmu menolongku dulu, aku pura-pura sebatang kara karena adikku masih sangat kecil. Aku cuma butuh perlindungan keluargamu demi masa depan adikku. Dia memohon dengan raut wajah memelas. Tolong rahasiakan ini. Jangan sampai mereka tahu siapa aku sebenarnya. Kejadian ini benar-benar terasa seperti drama murahan atau adegan penyamaran tingkat dewa. Namun Arya yang dasarnya memang bersikap masa bodoh, sama sekali tidak peduli dengan drama picisan di depannya. Gadis itu menimpali dengan nada sedingin es. Urusanmu bukan urusanku. Dia langsung berbalik pergi begitu saja. Sambil menatap punggung gadis itu, Julian berbisik lirih. Aku berutang budi padamu, Kak. Arya melangkah pergi tanpa memikirkan kejadian barusan, hingga ia tiba di depan kediaman Liam. Seorang kepala pelayan menyambut kedatangannya dan berkata ramah. Tuan muda sangat menyukai ketenangan, jadi hanya saya yang menemaninya di sini.
Pantas saja tempo hari Arya bisa nyelonong masuk dengan gampang. Sang pelayan menunjuk ke sebuah arah dengan sopan. "Mari, itu kamarnya." Setelah mengetuk pintu pelan, gadis itu menunggu balasan dari dalam sebelum akhirnya berani melangkah masuk. Pemuda pucat itu menatapnya, lalu menyapa dengan nada yang begitu lembut. "Kamu datang, Arya." Sorot matanya sungguh mengisyaratkan sesuatu. Cowok itu benar-benar harus belajar menyembunyikan hasratnya. Arya langsung menegur tegas. "Tolong panggil namaku dengan sopan." Namun peringatannya seolah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Liam tetap ngotot memanggil calon istrinya itu dengan nama panggilan kesayangannya. Malas berdebat, Arya langsung membicarakan intinya. "Gurumu cemas nilaimu bakal anjlok. Bisa belajar sendiri atau butuh bimbingan?" Tersirat sebuah sindiran tajam di balik ucapannya. Mau usaha sendiri atau manja minta diajari calon istri? Bak rubah licik yang tahu celah, ujung bibir Liam malah melengkung membentuk senyuman menggoda. "Boleh minta tolong ajarin, Arya? Kepalaku pusing banget bacanya." Saat gadis itu sedang sibuk membedah soal-soal rumit, Liam justru asik menikmati pahatan sempurna wajah Arya. Seolah seluruh rahasia alam semesta ada di sana. Jauh di lubuk hatinya ia membatin. "Arya, malaikatku. Pesona kecantikanmu masih saja membuatku mabuk kepayang. Sama persis seperti di kehidupan kita yang dulu." Tangannya bergerak pelan, berniat menggenggam jemari gadis itu. Tapi Arya keburu menoleh dan menatapnya tajam. "Masih ada bagian yang belum paham." Ketahuan basah, pemuda itu gelagapan menunjuk asal barisan kalimat di buku. Dengan telaten, gadis itu pun mengulangi materinya dari awal. Sepanjang waktu, tatapan Liam tak sedetik pun lepas dari paras cantik di sebelahnya. Menghirup aroma tubuh wanita yang kelak jadi istrinya saja sudah membuatnya gila kepuasan. "Akan kurantai dirimu agar selalu berada di sisiku selamanya." Begitu Arya menutup buku pelajarannya, dia pun berpesan. "Catatanku aku tinggal di sini ya. Jangan lupa dibaca lagi sebelum tidur." Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. "Makasih banyak, Arya." Merasa tugasnya sudah selesai, sang gadis langsung beranjak berdiri. "Aku pulang dulu ya. Kamu istirahatlah yang cukup." Mata Liam terus mengikuti punggungnya sambil bergumam. "Hati-hati di jalan." Begitu wujud gadis itu sirna dari pandangan, ia buru-buru merapikan mejanya dan berlari menyingkap tirai jendela. Setengah detik pun tak rela ia lewatkan tanpa memandangi punggung gadis itu, meski bayangannya perlahan menjauh dan menghilang. Sosok Arya, baik di masa lalu maupun sekarang, telah terukir abadi dalam benaknya bak sebuah tato. Lamunannya buyar saat pelayannya masuk menyodorkan layar ponsel. Membaca sekilas judul berita sialan di sana saja sudah sukses memancing hasratnya untuk menghancurkan HP itu jadi kepingan. Tatapannya mendadak sedingin es yang mematikan. Ia pun memberi titah mutlak kepada pelayannya untuk melenyapkan dalang di balik berita murahan tersebut. Pagi harinya, senyum Liam langsung merekah menyambut kedatangan Arya. Pemuda itu menyapanya dengan sangat antusias. Sang gadis mengamatinya sejenak. Raut wajahnya kelihatan jauh lebih segar dibanding kemarin. Berharap mendapat respon manis, pemuda itu membuka obrolan. "Arya, semalam ada barangmu yang ketinggalan di sofa." Dia sudah membayangkan akan dipuji habis-habisan saat mengembalikannya. Sayangnya, balasan Arya justru sangat menusuk. "Kayaknya kita nggak sedekat itu buat bercanda deh." Panik melihat raut kesal gadis itu, Liam buru-buru minta maaf dengan suara bergetar. "Kamu benar, aku yang terlalu lancang." Arya mengambil buku itu dari tangan Liam dengan santai seraya menimpali. "Bukan mau marah kok." Perkataan simpel itu serasa bagai air dingin yang menyejukkan hatinya yang kepanasan. Liam sadar betul kalau gadis pujaan hatinya bukanlah tipe orang yang gampang ngambek karena hal sepele. Siang itu, baru juga menginjakan kaki di gerbang sekolah,
Arya sudah disuguhi gosip bahwa Sofiaya absen kelas. Arya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga sore harinya saat ia baru tiba di rumah dan berniat masuk ke kamar, suara adiknya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Arya menoleh dan mendapati Julian menyodorkan sebuah kotak mewah dengan dalih sebagai permohonan maaf. Padahal sedikit pun Arya nggak pernah ambil pusing soal insiden tempo hari. Julian pun menjelaskan tujuannya. Tadi pagi-pagi buta nama Sofiaya sudah dicoret dari sekolah. Aku jamin, perempuan itu nggak bakal berani cari gara-gara lagi sama kamu. Tolong terima hadiah ini ya. Di dalam kotak itu bertengger manis sebuah kalung berhiaskan batu safir biru yang sangat menyilaukan mata. Tunggu sebentar. Bukannya kemarin dia nangis-nangis ngaku orang miskin. Tanpa basa-basi, Arya langsung menolak mentah-mentah pemberian itu. Tapi dasarnya keras kepala, Julian tetap ngotot menyerahkannya. Curiga ada niat terselubung, gadis itu menegaskan ucapannya. Gak usah repot-repot, lagian aku juga malas bongkar-bongkar aib orang. Dia lalu berbalik pergi usai melontarkan kalimat terakhir. Simpan saja perhiasan mahal itu buat adik kandungmu. Penolakan telak itu menyadarkan Julian bahwa gadis ini benar-benar tidak bisa dikendalikan. Memaksakan kehendak pada sesuatu yang belum waktunya, pada akhirnya hanya akan menyisakan penyesalan mendalam. Suasana hari itu begitu damai. Arya sedang asyik jalan santai sambil memamerkan serigala peliharaannya. Tapi mendadak, insting mereka menangkap ada sesuatu yang menguntit dari belakang. Tanpa basa-basi, si serigala langsung menerkam sosok mencurigakan itu layaknya pengawal pribadi yang siap mati demi tuannya. Siapa sangka, cowok apes yang sekarang terpojok di tembok itu ternyata Liam. Cowok itu buru-buru membela diri. Ngakunya sih cuma kebetulan lewat dan mau nyapa. Arya pun mengulurkan tangan sambil bertanya, "Kamu gak terluka kan?" Dari situ, ujung-ujungnya Liam malah ngotot mengundang gadis itu mampir ke rumahnya. Sekalian bawa si pengawal berbulu. Begitu mereka masuk, Liam langsung menyuguhkan berbagai hidangan. Namun, Niko si serigala malah menatapnya dengan tatapan jijik, seolah ingin bilang, "Gak usah so akrab deh, jauh-jauh tanganmu dari tubuhku." Liam yang canggung menyodorkan sepiring penuh buah segar sambil bergumam pelan, "Semoga saja kamu suka." Sambil tersenyum, Arya mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, Liam melontarkan pertanyaan konyol. "Ngomong-ngomong, Niko ini punya saudara nggak? Aku jadi pengen pelihara satu. Coba bayangkan, betapa kerennya aku kalau jalan didampingi serigala peliharaan." Alasan macam apa itu, Liam? Kelihatan banget kalau itu cuma modus murahan biar bisa terus jalan bareng gadis pujaan hatimu. Sambil mengunyah sepotong jeruk, Arya menjawab dengan nada datar, "Sayangnya nggak ada." Namun, sedetik kemudian, raut wajah Arya berubah cemas saat melihat pria itu tampak pucat. "Ada apa? Kamu sakit?" tanyanya. Mulut Liam terkunci rapat. Tak sanggup jujur bahwa rasa sakit yang menyiksanya ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan nyawa gadis itu. Tidak tega melihat kepanikan di mata sang istri, Liam pun buru-buru berlagak tegar dan pura-pura tersedak makanannya sendiri. Padahal, jauh di lubuk hatinya, kekhawatiran tulus dari wanita itulah yang menjadi obat penawar paling ampuh untuk semua rasa sakitnya. Bagaimanapun juga, perhatian dari orang tersayang adalah kehangatan tak tertandingi di dunia ini. Begitu Liam terbatuk, Arya dengan sigap langsung menyodorkan segelas air putih untuknya. Suara lembutnya yang penuh perhatian membuat Liam luluh. Ia menerima gelas itu dan meminumnya tanpa perlawanan. Begitu piring buah mereka kosong, Arya langsung memanggil Niko. "Kita harus pulang sekarang," ucap gadis itu seraya bangkit berdiri. Ia menatap Liam dan tersenyum. "Camilannya enak banget, makasih ya. Aku harus segera mengembalikan Niko ke tempatnya." Belum sempat ia melangkah, Liam menyela dengan cepat. "Biar aku antar sampai depan." Padahal saat itu juga,
Pria tersebut sangat sadar kalau kondisi fisiknya sudah berada di ambang batas. Peringatan dokter soal kesehatannya yang makin parah terus terngiang di telinga. Tubuhnya terasa remuk dari dalam. Tapi bayangan wanita yang sangat dicintainya itu berhasil menutupi segala penderitaannya. Ingatannya terlempar pada tragedi di kehidupan masa lalu mereka. Saat itu, Arya menatapnya tajam dan bersumpah tak gentar. Meski seluruh dunia membencinya, bahkan ia rela mati asalkan berada di pelukannya. Kenangan itu menyambar bagai petir, membuat obsesinya untuk memiliki gadis itu semakin menggila. Ia teringat saat memaksa dokternya dengan tatapan dingin. Lipat gandakan dosis obatku. Sang dokter sampai terbelalak tak percaya dan memprotes keras. Bisa saja, tapi itu sama halnya kamu bunuh diri. Memangnya kamu mau mati cepat? Liam hanya bisa meremas dadanya yang sesak lalu berbisik pedih. Lebih baik begitu daripada aku hilang kendali lalu menyakitinya. Atau membuat kesalahan yang bakal bikin dia membenciku seumur hidup. Ia tahu betul betapa mempesonanya Arya. Daya tarik wanita yang merajai hatinya itu sukses membuat siapa saja bertekuk lutut. Bisa kubayangkan antrean panjang pria brengsek yang mau merebutnya dari sisiku. Insting guasku ini harus segera dibungkam. Menghadapi keras kepalanya yang mengerikan itu, sang dokter akhirnya menyerah dan pasrah. Selain rutin minum obat, ujar dokter tersebut, carilah pelampiasan lain agar pikiranmu tidak selalu terpusat padanya. Resepnya akan kusiapkan sekarang. Dada Liam terasa begitu sesak setiap kali memikirkan wanitanya. Di kehidupan sebelumnya, masa kecil Arya bagaikan neraka dunia. Sejak lahir, belum pernah sekalipun ia merasakan dekapan hangat atau perlindungan dari siapapun. Kejamnya dunia dan kebusukan manusialah yang membentuk karakternya menjadi sekeras baja. Ia terpaksa menempuh jalan berdarah semata-mata demi bertahan hidup. Namun luar biasanya, di detik-detik napas terakhirnya pun, gadis itu rela menumbalkan nyawanya agar pria ini bisa tetap bernapas. Karena itulah, ia bersumpah akan menjadi perisai mutlak bagi Arya di kehidupan kali ini. Ia akan memastikan Arya hanya menjadi miliknya, seutuhnya tanpa sisa. Hingga pada suatu siang yang cerah, Liam tampak duduk santai di tribun penonton. Matanya fokus mengamati pertandingan bola basket putri. Tak butuh waktu lama sampai sang ratu hatinya berjalan menghampiri. Tanpa banyak bicara, Arya menarik kursi dan duduk tepat di sebelahnya. Sejak takdir mengikat jiwa mereka berdua, dinding rahasia tak lagi punya tempat. Pria itu lantas memecah keheningan dengan suara pelan. Jujur saja, kegiatan fisik begini sungguh bukan keahlianku. Arya menatap Manik, matanya lekat-lekat. Teringat insiden tumbangnya Liam beberapa waktu lalu, ia pun bertanya lembut. Kondisimu sudah membaik? Sebuah senyuman manis mengembang di bibir Liam. Aku sudah sangat sehat. Melihat raut cemas di wajahmu saja sudah jadi penyembuh buatku. Momen manis itu mendadak ambiar kala Julian muncul entah dari mana sambil berseru heboh. Woi jagoan, gak gatal tuh tangan pengen turun ke lapangan. Bakal ada tanding sengit antar kelas loh, kata guru pembimbing. Yang menang boleh pulang lebih awal dan bebas dari kelas tambahan malam ini. Astaga, postur tubuh macam apa itu? Yakin cowok segede raksasa ini cuma anak SMA biasa. Tawaran tersebut jelas terlalu menggiurkan untuk ditolak. Arya menyeringai penuh percaya diri. Oke, siapa takut? Aku ikut. Tangannya mulai melepas jaket, bersiap membantai tim lawan. Dilemparnya jaket itu tepat ke pangkuan Liam seraya mengedipkan sebelah mata. Tolong pegangin bentar ya. Sensasi kain yang mendarat di tangannya sukses membuat jantung Liam berdebar kegirangan. Wangi semerbak dari parfum gadis itu menempel kuat di sana. Pandangan Liam tak bisa lepas sedetik pun dari punggung Arya yang berjalan memasuki area tanding. Matanya berbinar layaknya penggemar nomor 1 yang siap menyoraki idolanya. Di tengah riuhnya lapangan, para siswi lain tampak bermain sekuat tenaga.
Namun, diam-diam beberapa dari mereka saling berbisik licik. Gara-gara dia, Sophie ditendang dari akademi. Awas saja, kita bikin dia kapok hari ini. Sayangnya, realita di lapangan justru menampakkan wajah mereka. Pergerakan Arya terlalu luar biasa. Tembakan santainya saja punya tingkat akurasi hingga 90% selalu masuk ring. Ya mau bagaimana lagi? Menghadapi mantan pembunuh bayaran dengan fisik setara atlet internasional, mah ibarat cari mati kan? Gemuruh sorakan para cowok di tribun menggelegar gila-gilaan, terpesona oleh aksi heroiknya. Sementara Liam hanya bisa terpaku. Akalnya seakan menguap melihat betapa karismatik istrinya saat mendominasi pertandingan. Begitu peluit panjang tanda akhir permainan ditiup, Julian langsung menghampiri dan memberi selamat. Wah gila, selamat atas kemenanganmu kak. Sambil menyibakkan rambutnya yang basah oleh keringat. Sebuah gerakan yang kelewat memikat, Arya menjawab dengan tenang. Terima kasih. Saat ia berjalan keluar lapangan, Liam sudah siap menyodorkan sebotol air dingin sambil berbisik lembut. Kerja bagus Arya. Tanpa ragu, gadis itu menerimanya. Membuka tutup botol, lalu menenggak airnya perlahan. Di bawah siraman cahaya matahari sore, pesonanya benar-benar bersinar terang bak Dewi. Mata Liam tak sedikit pun berkedip, terhipnotis oleh pemandangan indah yang tak akan pernah membuatnya bosan sampai kapanpun. Dengan penuh kelembutan, pria itu menyampirkan kembali jaketnya ke bahu Arya dan bergumam. Dipakai lagi, nanti kamu masuk angin. Tentu saja, performa spektakuler dari sang istri barusan langsung memancing datangnya gerombolan pemuja baru. Melihat kerumunan cowok yang mulai mencari perhatian, sang suami hanya bisa berdiri kaku. Api cemburu membakar dadanya hingga ia menggemertakkan gigi kuat-kuat, seakan sanggup meremukkan batu. Sepulang sekolah, Liam buru-buru menghampiri istrinya dan mengajak. Kelas sudah selesai, ayo kita pulang bareng. Sialnya, tepat pada detik itu juga, kakak laki-laki Arya ternyata sudah nongkrong di depan gerbang untuk menjemput. Sang kakak menatap tajam ke arah cowok yang menempel di sebelah adiknya itu. Alisnya berkerut heran. Tunggu dulu, bukankah itu tuan muda dari keluarga Zaid? Ngapain dia sedekat itu sama adik kesayanganku? Ia pun melompat turun dari mobil mewahnya sambil melambaikan tangan. Hei Tuan Putri, ayo buruan balik, kakak sudah nungguin nih, serunya lantang. Begitu mobil keluarganya tiba, Liam mengambaikan tangan untuk pamit. Namun, melihat cowok itu berjalan pergi sendirian entah kenapa membuat dada Arya sedikit sesak karena cemas. Tanpa pikir panjang, Arya membuka pintu mobil dan berseru. Liam, mau bareng gak? Baginya, tawaran sang istri adalah titah mutlak yang pantang ditolak. Setibanya di tujuan, mereka pun berpamitan. Makasih banyak buat hari ini Arya. Sampai ketemu besok, ucap Liam. Sementara itu, tatapan Leoshen tak lepas dari punggung Liam sampai cowok itu menghilang. Ia sempat ragu mau bicara, tapi melihat adiknya melamun, Leo langsung menegur. Arya menoleh. Lagi mikirin apa sih kak? Leo menghela napas. Kamu kan baru balik ke Linceng, jadi pasti banyak yang belum kamu tahu. Si Liam itu baru beberapa bulan di sini. Gosipnya sih dia anak buangan yang diusir dari keluarga konglomerat Z di ibu kota. Arya membatin. Pantas saja rumah guedenya sepi, cuma ada dia sama kepala pelayan, batin Arya. Leo lanjut mewanti-wanti. Sakit-sakitan gitu juga kelihatan jelas banget dari mukanya. Kalau mau cari teman, jauhin deh cowok modelan begitu. Arya membalas dengan nada datar. Kita cuma teman sekelas kok, nggak lebih. Benar-benar cuma teman. Mendengar itu, Leo bernapas lega dan bergumam. Syukurlah kalau begitu. Kayaknya adikku emang nggak peduli sama dia. Aku aja yang berlebihan. Esok paginya di sekolah, Liam berlari menghampiri Arya sambil heboh memamerkan layar ponselnya. Arya, lihat deh, kamu jadi artis dadakan di sekolah. Berkat kamu juga, aku jadi ikutan numpang tenar.
Ternyata, foto-foto Arya saat bermain basket menjadi sangat viral di internet. Koridor pun penuh dengan bisik-bisik tetangga. Gila, mereka cocok banget. Jangan-jangan mereka pacaran diam-diam ya. Sementara itu, Liam masih asik senyum-senyum sendiri menatap ponselnya. Ini foto pertamaku bareng Arya. Wajib masuk album favorit. Begitu bel istirahat berbunyi, Liam menarik ujung lengan baju Arya pelan. Makan siang bareng yuk, aku yang traktir deh sebagai tanda terima kasih buat semalam. Arya setuju saja, dan mereka pun pergi ke sebuah restoran. Pas makanannya disajikan, Liam tersenyum simpul. Nggak tahu sih ini selera kamu atau bukan, tapi cobain dulu deh. Tepat saat itu, ada cewek bawa nampan yang sengaja pura-pura jatuh. Niatnya ingin bersandar manja di pelukan Liam. Dalam hatinya dia sudah kegirangan. Pasti dia bakal nangkap aku. Kesempatan emas nih buat deketin dia. Sialnya, refleks Liam luar biasa cepat. Dia menggeser badannya dan mengabaikan cewek itu 100%. Alhasil, nampan berisi makanan itu jatuh berantakan ke lantai dengan suara nyaring. Disusul si cewek yang tersungkur memalukan. Cewek itu mendongak dengan tatapan penuh amarah dan berteriak. Bisa nggak sih tangkap aku? Cowok macam apa loh? Liam menatapnya sedingin es dan membalas singkat. Sampah. Dikasih hati minta jantung. Selain tampang palsumu itu, emangnya kamu punya kelebihan lain? Harga diri cewek itu hancur. Ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Dasar mayat hidup. Siapa yang tahu kapan lo bakal mati biar kita semua tenang. Gue tuh cuma kasihan sama lo. Emangnya kenapa kalau lo dari keluarga Z? Lo udah ditendang dari ibu kota dan dibuang ke lincang kayak rongsokan. Gak usah sok jual mahal deh. Harusnya lo ngemis perhatian gue. Bukannya malah ngekorin Arya Shen kayak anjing penurut. Kalau suasana hatiku lagi bagus, paling gue kasih lo remah-remah. Mendengar ucihan sampah itu, Arya tertawa pelan namun penuh aura membunuh. Dia berbalit menatap cewek itu tajam. Coba ulang sekali lagi omongan lo barusan. Tanpa basa-basi, Arya menyumpal mulut cewek itu pakai tisu agar bungkam. Liam itu milik gue. Beraninya lo cari mati ngatain dia. Kalau keluarga Z ngebuang dia, maka keluarga Shen yang bakal mungut. Liam lalu menggenggam tangan Arya dan mengusapnya lembut. Tanganmu harus buru-buru dicuci habis megang barang kotor kayak dia. Arya menarik tisu itu dan menatap si cewek dengan sadis. Nona Kyu, jadilah anak baik dan bayarin makanan kita. Gue udah hilang selera makan. Begitu mereka keluar dari tempat itu, Liam memecah keheningan. Makasih ya, kamu udah belain aku habis-habisan di dalam. Arya menyahut santai. Mulai sekarang, mendingan kamu berlindung di bawah sayapku aja deh, Liam. Sambil tersenyum, cowok itu membalas. Oke, jadi kamu bakal terus ngelindungin aku nih. Suasana ini terasa seperti mengulang kehidupan masa lalu mereka. Sekeras apapun badai menerjang, Arya selalu jadi tameng terdepan baginya. Arya menatap matanya dalam-dalam dan berkata, aku cuma gak mau kamu terus-terusan jadi korban perundungan. Apalagi badanmu kan ringkih banget. Liam mengangguk paham. Padahal dalam hati ia mengikat sebuah janji suci. Tapi di kehidupan kali ini, giliranku yang bakal jadi perisai buatmu. Pas balik ke sekolah, seorang teman sekelas bilang kalau Arya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Belum juga mengetuk pintu, terdengar jeritan melengking dari dalam. Anak saya dianiaya, padahal dia cuma mau makan siang dengan tenang. Di mana keadilan di sekolah ini? Arya mendobrak pintu dan masuk. Rupanya Ibu Vanessa Kyu sedang kegirangan memainkan drama histerisnya. Pak Kepala Sekolah, kalau hari ini pihak sekolah nggak ngasih hukuman tegas, saya nggak bakal pergi dari sini. Vanessa memelototi Arya dengan sinis dan penuh dendam. Tadi lo sok jagoan kan? Sekarang rasain pembalasannya. Pak Kepala Sekolah cuma bisa memijat pelipisnya karena pusing 7 keliling. Tolong tenang dulu, Bu. Kita tunggu orang tua Arya datang. Di momen genting itu, Tuan Shen menerobos masuk dengan aura bos mafia.
dikawal penuh oleh ketiga kakak laki-laki Arya. Tuan Shen mengangkat penuh karisma mendekati meja kepala sekolah. "Maaf kami telat, Pak. Tadi jalanan lumayan macet." Secepat kilat, ketiga kakaknya langsung mengerumuni Arya seperti pengawal pribadi, mengecek dari atas ke bawah, khawatir adiknya lecet. Setelah menyapa kepala sekolah, tatapan maut Tuan Shen beralih ke Ibu Vanessa. "Jadi, kalian yang berani mengusik putri kesayangan saya." Ibu Vanessa tersentak kaget. "Tuan Shen, jangan memutarbalikan fakta. Anak Anda yang udah mukulin Vanessa. Jangan mentang-mentang berkuasa ya." Noah Shen langsung menyela dengan nada dingin. "Itu artinya anak Anda yang cari gara-gara dan memancing emosi adik saya duluan." Chloe Shen menimpali dengan sinis. "Nyonya Q, saya nggak lihat ada lecet sedikit pun di badan anak Anda. Tuduhan palsu itu ada pasal pidananya loh, Ibu pasti paham kan?" Leo ikut menimpali dengan aura mengancam. "Kalau adik gue beneran mukul, pastinya udah babak belur tuh anak. Jangan mimpi kalian bisa seenaknya nindas adik gue mentang-mentang mikir dia sendirian. Cari mati aja, biar gue bikin kalian lemis minta ampun." Suara berat Tuan Shen menginterupsi. "Jaga mulutmu, nak." Di detik itu juga, hati Arya seketika meleleh merasakan hangatnya perlindungan keluarganya. Padahal kita belum lama saling kenal, tapi mereka membelaku mati-matian. Saat aku masih melamun, tiba-tiba Liam menerobos masuk dan berseru kepada kepala sekolah. "Pak, akulah akar dari keributan antara Vanessa dan Arya ini. Arya murni hanya berniat mulia melindungiku saat Vanessa bersikap kurang ajar. Rekaman kamera pengawas di kantin pasti bisa membuktikannya." Dan benar saja, rekaman video pun diputar untuk membeberkan segalanya. Tuan Shen lantas menatap Nyonya Kiao dengan sorot mata setajam silep. "Semuanya sudah sangat jelas. Sepertinya putri Anda butuh didikan ulang secara menyeluruh. Anakku berdiri membela yang lemah, sedangkan anakmu sangat berbakat menjadi penindas." Di balik raut wajah Tuan Shen yang begitu keras, tersimpan rasa bangga yang luar biasa. Tiba-tiba Noah menyela dengan nada sedingin es. "Oh ya, soal rencana kerjasama antara keluarga kita yang seharusnya diteken minggu depan, anggap saja batal mulai detik ini juga." Pukulan telak itu membuat Nyonya Chiao goyah. Kakinya lemas hingga ia ambruk ke lantai. Noah lalu menoleh pada kepala sekolah. "Karena kebenaran sudah terungkap, kami pamit undur diri." Baru saja mereka hendak melangkah pergi, Liam berseru, "Maafkan saya, Tuan Shen. Anda jadi terseret ke dalam kekacauan ini." Tuan Shen tersenyum hangat. "Bukan masalah, nak. Kamu kan teman baik Arya. Kapanpun kamu mau berkunjung, pintu rumah kami selalu terbuka lebar." Begitu mereka pergi, Liam memberanikan diri bertanya pada Arya, "Akhir pekan ini kamu sibuk tidak?" Belum sempat Arya menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Arya, ada misi darurat dari sindikat supranatural besok siang di kediaman utama keluargaku. Bayarannya 50 juta. Kamu ambil misinya?" Jemarinya menari lincah membalas, "Aku ikut." Ia lalu menatap Liam. "Maaf, besok siang aku sudah ada janji dengan temanku. Aku harus pulang sekarang. Sampai jumpa." Begitu punggung gadis itu menjauh, Liam melirik layar ponselnya sendiri. "Oh, begitu. Kalau aku tidak salah ingat, nama samarannya di situs gelap adalah Sparrow. Aku tidak mungkin membiarkannya terjun ke medan bahaya sendirian." Di bawah pekatnya malam, Arya membalut sekujur tubuhnya dengan pakaian serba hitam. Ia menyelinap melewati tembok villa sehalus bayangan. "Siapa di sana?" bentak seorang pria kurus dari dalam yang menyadari suara asing. "Enyah kau dari sini." Arya hanya menatapnya remeh. "Mengorbankan nyawa orang tak bersalah demi memanggil iblis peliharaanmu. Sungguh menyedihkan." Pria itu balas mengancam. "Menjauh dari sini sebelum Tuan Z mengamuk dan menghabisimu." Tiba-tiba,
Suara ketukan dari arah gerbang memecah keheningan malam. Arya menoleh cepat, mendapati sesosok pria berdiri di sana. Matanya membelalak tak percaya. Sejak kapan dia ada di situ? Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan hawa kehadirannya? Kebetulan yang menyenangkan. Mau kerja sama, bisik pria misterius itu, sementara bibirnya bergerak tanpa suara mengucapkan, "Aku di sini untukmu, Arya." Suaranya tak dengar jelas, tapi terasa aneh karena efek mesin pengubah suara. Dia sengaja menutupi identitasnya, batin Arya sambil mengamati wajah pria yang tertutup topeng itu. Tunggu, jangan bilang kalau dia adalah legenda hidup yang selama ini ditakuti orang-orang. Penampilannya padahal biasa saja. Lamunan Arya terbuyarkan oleh teriakan melengking dari pria kurus tadi, yang berseru pada sosok bertopeng itu. "Tuan Z, tolong habisi wanita sialan ini." Detik itu juga, Arya menarik jimat kertasnya dengan waspada. Legenda atau bukan, kalau dia berani menghalangiku, batinnya tajam. Aku akan melibasnya tanpa ampun. Namun, tindakan pria itu selanjutnya sukses membuatnya tercengang. Ia menyodorkan jimat miliknya dan bergumam, "Pakai ini, efeknya jauh lebih kuat." Pria kurus itu melotot ngeri, seakan matanya mau copot. "Tuan Z, apa-apaan ini?" Pria bertopeng itu sama sekali mengabaikannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Arya lalu berbisik, "Kalau kamu tak sudi mengotori tanganmu, biar aku yang mengurus sampah ini." "Kalian menghancurkan seluruh mahakaryaku." Raung pria kurus itu kalap sambil menerjang maju. Bagaikan berdansa dengan irama yang sama, Arya dan pria bertopeng itu menghindar dengan serasi, melepaskan sihir mereka serentak. Hanya dalam hitungan detik, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu saat jimat mereka menghantam tubuh si penyerang. Arya menoleh, memindai pria bertopeng di sebelahnya lekat-lekat. Kulitnya sangat pucat, persis seperti kulit Liam. Tapi tentu saja pesona pria ini berbeda jauh darinya, pikirnya. Karena tak bisa membendung rasa penasaran, Arya bertanya, "Bukannya kau anak buahnya? Kenapa malah berbalik memihakku?" Pria itu menjawab dengan kelembutan yang aneh, "Mana mungkin aku melindungi monster yang justru ingin kau musnahkan." Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan melangkah pergi menembus bayang-bayang malam. Pria misterius ini benar-benar memancing rasa ingin tahuku. Tapi anehnya, saat dia berdiri sedekat itu, kenapa ada perasaan familiar yang begitu menyesakkan dada. Di sudut lain, begitu Liam melangkah keluar dari gerbang, ia langsung meremas dada kirinya yang berdenyut menyakitkan. Asisten kepercayaannya berlari panik menangkap tubuhnya. "Tuan muda, Anda sisa-sisa tenagaku. Nanti juga baikan setelah istirahat sejenak." Ia memejamkan mata dan memberi perintah tegas. "Jalankan mobilnya sekarang. Arya sebentar lagi keluar." Di putaran reinkarnasi selanjutnya, aku berdoa agar kau bisa merasakan manisnya cinta sejati. Arya, kau akan menemukan pria yang memujamu. Kau akan merasakan hangatnya keluarga yang menempatkanmu di relung hati mereka. Dan sahabat yang rela mati untukmu. Meskipun begitu, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang mencintaimu segila diriku. Karena itulah, dalam wujud apapun kau dilahirkan kembali, aku akan terus menjadi bayanganmu. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, tak peduli betapa mahal bayarannya. Tuan besar, kumohon hentikan kegilaan ini. Jeritan para tetua bergema di kepalanya. Tuan, mempermainkan garis takdir adalah sihir yang dikutuk dewa. Arya Shen sudah menanggung dosa besar di kehidupan ini, dan kutukan penderitaan sudah tertulis jelas di kehidupan reinkarnasinya nanti, di mana
ia akan dibuang oleh orang-orang terdekatnya dan dipaksa menelan penderitaan tiada akhir. Jika Anda mencuri kutukannya dan menukar takdir emas Anda secara paksa dengannya, maka masa depan Anda akan berubah menjadi neraka jahanam. Skenario terbaiknya, jiwa Anda akan terkikis dan Anda harus hidup dengan raga yang penyakitan di setiap reinkarnasi. Kalau takdir marah, umur Anda tidak akan pernah panjang. Kalian semua, diamlah. Liam saat itu memotong permohonan mereka tanpa belas kasih. Aku sudah mengikat janji. Biar saja ragaku hancur berantakan dan jiwaku koyak di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Asalkan mimpiku terwujud dan dia bahagia. Biar aku yang menanggung kutukan itu. Kembali ke masa kini, ketegangan menyelimuti ruang kelas pada hari ujian bulanan. Seorang siswa di meja belakang mengeluh panik. Gila, aku belum belajar sama sekali buat ujian ini. Belum sempat ia menuntaskan racauannya, pintu geser kelas terbuka. Liam melangkah masuk, memicu gelombang bisik-bisik di penjuru kelas. Ya ampun, kamu lihat tidak wajahnya sepucat kertas? Dia kelihatan jauh lebih rapuh setelah 3 hari absen sakit. Mengabaikan tatapan iba itu, Liam berjalan tenang ke arah meja Arya dan tersenyum. Pagi Arya. Arya mendongak, menatap lekat sepasang manik mata pria itu dengan gurat khawatir yang disembunyikan. Kamu menghilang kemana saja beberapa hari ini? Liam tersenyum tipis. Aku terpaksa pergi ke ibu kota untuk periksa ke dokter. Maaf ya, aku belum sempat. Pasti sudah aku beritahu dari awal. Dia mengeluarkan ponsel sambil tersenyum. Arya, tukar kontak WeChat yuk. Jadi kalau kamu butuh aku, tinggal kirim pesan saja. Begitu kontak mereka saling terhubung, Liam membating girang. Astaga Arya, kamu benar-benar separuh napasku. Aku pasti bakal gila kalau sampai kehilanganmu. Momen manis itu mendadak buyar saat Julian datang menghampiri mereka. Kak, Olimpiade Matematika tahunan sebentar lagi dimulai. Dan pihak sekolah benar-benar berharap kamu mau ikut. Cowok itu lalu memberikan penawaran menggiurkan. Oh ya, guru bilang kalau kamu bersedia maju, kamu bakal bebas dari kelas malam selama 1 semester penuh. Dengan wajah datarnya yang khas, Arya menjawab, boleh juga aku ikut. Julian langsung bersorak kegirangan. Bagus, aku laporkan ke guru sekarang ya, sahutnya sambil berbalik pergi. Namun Liam buru-buru menahannya. Tunggu dulu, kalau Arya ikut, daftarkan namaku juga. Julian hanya bisa menggerutu pelan. Terserah kau saja, gumamnya sambil menatap Liam penuh curiga. Sejak kapan 2 orang ini jadi lengket begini? Waktu pun berlalu dengan cepat hingga tiba saatnya ujian bulanan. Pengawas ujian terus menatap Arya dengan tatapan sinis. Murid pindahan ini pasti cuma bakal bikin masalah. Batinnya kesal. Dia kelihatan seperti anak berandalan. Nilainya pasti hancur lebur. Harus kuawasi ketat anak ini. Saat melihat gadis itu menulis jawaban dengan kecepatan luar biasa, sang guru langsung mencibir dalam hati. Dia bahkan tidak membaca soalnya. Paling-paling cuma asal coret karena tidak paham apa-apa. Sampah tidak berguna. Murid semacam ini sungguh mencoreng nama baik sekolah kita. Guru itu kemudian melangkah pelan dan berdiri tegak, tepat di belakang kursi Arya. Tentu saja murid-murid lain menyadari tingkah aneh pengawas yang terus mengintai bagai burung bangkai itu. Meski begitu, Arya tetap santai dan sama sekali tidak terganggu. Sebaliknya, Liam yang duduk di belakangnya justru menahan emosi. Guru sialan ini bosan hidup ya, berani-beraninya dia mengganggu Aryaku. Beberapa hari kemudian, wali kelas masuk membawa hasil ujian, diikuti oleh Pak Guru Xiao di belakangnya. Wali kelas tampak setengah mati menahan tawa.
sementara wajah Pak Xiao sudah merah pada menahan amarah. Seorang murid nyeletuk iseng. "Ada yang lucu ya, Pak?" Murid lain balas berbisik. "Katanya sih Pak Xiao digebuki orang pas malam pertama ujian. Kayaknya gosip itu benar deh." Sang wali kelas pun berdeham dan mulai mengumumkan. Hasil ujian bulanan sudah keluar. Bapak sangat bangga karena 2 dari 3 peraih nilai tertinggi satu angkatan berasal dari kelas kita. Posisi pertama disapu bersih oleh Arya Sen, dengan nilai sempurna di semua mata pelajaran. Sementara Liam Si berhasil menduduki peringkat ketiga. Seketika, suasana kelas riuh oleh becak kagum. "Gila, Arya monster banget. Murid baru tapi langsung juara umum ujian pertama." Di sisi lain, Liam tak henti-hentinya menatap punggung gadis itu. Dengan senyum bucin yang mengembang di bibirnya. "Aryaku memang tidak ada tandingannya." Suara wali kelas kembali terdengar. "Namun di balik prestasi ini, Arya, ada sedikit hal yang perlu diklarifikasi." Tiba-tiba Pak Xiao menyela dengan nada sinis. "Jelaskan, kenapa tidak ada satu pun cara penyelesaian untuk soal esai tersulit di ujian matematikamu? Kenapa tiba-tiba langsung ada hasil akhirnya?" Arya berdiri dengan tenang dan menjawab santai. "Soalnya terlalu gampang. Menulis cara penyelesaiannya malah buang-buang waktuku yang berharga." Jawaban itu kontan membuat darah Pak Xiao mendidih. "Kamu pikir ini lelucon? Itu soal setara ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan kamu satu-satunya murid sejagat angkatan yang bisa menjawabnya dengan sempurna. Kamu cuma hoki atau menyontek, hah? Asal kamu tahu saja, saya awalnya menolak menilai kertas ujianmu ini. Kalau saya yang koreksi, jangan harap kamu bisa dapat nilai sempurna." Arya membalas dengan tatapan tajam. "Sepanjang ujian matematika, Bapak terus berdiri di belakangku. Jadi, seharusnya Bapak sadar betul apakah aku menyontek atau tidak." Wali kelas pun menengahi pertikaian itu. "Begini saja, untuk membuktikannya, coba kamu tulis ulang cara mengerjakan ketiga soal itu di papan tulis sekarang juga. Kalau gagal, itu bukti mutlak kamu curang dan nilaimu akan dibatalkan." Mendengar itu, tatapan mata Liam seketika menajam dan berubah sedingin es. Dasar guru tidak tahu diuntung. Masih saja berani mencari gara-gara dengan Arya. Arya hanya mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. "Siapa takut?" ucapnya sambil melangkah santai ke depan kelas. Hanya dalam hitungan detik, dia melempar kapur ke meja dan berbalik. "Sudah selesai, Pak Xiao." Akan tetapi, guru itu masih saja keras kepala tidak mau kalah. "Siapa yang tahu, bisa saja kamu menghafalkan jawabannya dari internet setelah ujian selesai. Trik murahan seperti ini tidak akan mempan di ujian masuk universitas yang sebenarnya." Wali kelas akhirnya memotong tegas. "Cukup sampai di sini perdebatannya. Arya, silahkan kembali ke tempat dudukmu." Saat Arya berjalan kembali, Liam mengedipkan mata sambil mengacungkan jempol. "Keren banget seperti biasa, Arya sayang." Wali kelas kembali berdeham. "Baik, mari kita lanjutkan materi pelajaran hari ini." Diam-diam, Liam mengetikkan sebuah perintah dari ponselnya. Sudah saatnya guru sialan bernama Xiao itu disingkirkan. Benar saja, beberapa hari kemudian seisi sekolah dihebohkan oleh berita pemecatannya. Gila, ternyata dia bajingan tengik. Bukti-bukti dia membocorkan soal ujian dan menerima suap viral di mana-mana. Dipecat pun masih terlalu baik buat orang seperti dia. Liam hanya bisa tersenyum puas. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyentuh Arya pasti habis di tanganku. Dan aku pantang menarik kembali ucapanku. Akhir pekan pun tiba.
Saat Arya baru saja hendak membuka pintu mobil, suara Liam menghentikannya. "Arya, kamu mau pergi keluar ya?" Cowok itu menghampiri dengan senyum manis andalannya. "Hari ini kan libur, aku pikir kita bisa jalan-jalan berdua." Arya menjawab tanpa basa-basi. "Momenmu kurang pas, band kakak ketigaku sedang ada lomba hari ini. Kalau jadwalmu lagi kosong, boleh saja ikut bareng aku." Tentu saja Liam langsung mengangguk dengan hati berbunga-bunga. Paling-paling dia, batin Arya dalam hati, cuma mati kebosanan karena sendirian di rumah. Tak lama kemudian mereka tiba di gedung pertunjukan. Chloe Sian langsung menoleh ke arah Arya dan berbisik antusias. Band Kak Leo membantai habis-habisan lawan-lawannya di 2 ronde awal tadi. Kalau performa gila mereka bertahan sampai final, trofi juara 1 pasti di tangan. Tiba-tiba Liam mencondongkan, tubuhnya mendekat dan berbisik. "Arya, senyum ke kamera dong." Cekrek! Sebuah foto berhasil diabadikan. "Coba kulihat," ujarnya sambil menyodorkan layar ponsel ke wajah gadis itu. "Gimana? Bagus kan?" Seleraku dalam hal fotografi memang tidak perlu diragukan lagi. "Lihat deh, kecocokan kita di foto ini gila banget kan?" Arya meliriknya jengah. "Lantur apa sih?" "Kamu." Liam hanya menjulurkan lidah dengan tampang cengengesan. Belum sempat dia membalas, suara pembawa acara menggema ke seluruh penjuru panggung. "Tuan-tuan dan nyonya sekalian, momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Babak final kompetisi musik rock akan segera dimulai. Siapakah yang akan merebut gelar juara utama malam ini? Mari kita bakar panggung ini bersama-sama. Kita sambut sang kandidat terkuat malam ini. Beri tepuk tangan untuk Nirvana." Sorakan dukungan Chloe langsung meledak menyaingi gemuruh penonton. Akan tetapi, sorotan lampu panggung memperlihatkan ada yang tidak beres dengan Leo. Tiba-tiba saja, tubuhnya limbung dan ia ambruk tak sadarkan diri di hadapan lautan manusia. Jeritan histeris penonton pecah. Bertanya-tanya tragedi apa yang baru saja menimpanya. Anggota band lainnya langsung panik dan berhamburan untuk menolongnya. Di tengah kekacauan itu, seseorang bergumam cemas. "Terus, bagaimana nasib kompetisinya?" Saat itulah Arya bangkit berdiri, dengan tatapan tajam dan berkata, "Serahkan panggung ini padaku." Gadis itu berbalik menatap ke arah penonton dan bersuara lantang. "Hadirin sekalian, karena kondisi medis darurat, vokalis utama Nirvana tidak bisa melanjutkan penampilannya. Namun, seorang penyanyi pengganti akan memimpin pertunjukan ini sampai akhir." Arya mengambil alih kendali sepenuhnya, mulai memetik instrumen dan melantunkan lagu Air Mata Ilusi. Hanya pada saat itulah, kegelapan hati sirna dan niat kembali suci. Selama benih kerinduan ini masih berdegup di relung jiwaku. Seluruh penonton dibuat merinding tak percaya. Karisma luar biasa dari vokalis wanita ini benar-benar menyapu bersih semua penampilan sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang gadis memancarkan aura sekuat itu sekaligus kecantikan yang begitu mematikan? Arya menyajikan penampilan legendaris, membawa Nirvana merebut gelar juara dengan sangat gemilang. Begitu kakinya melangkah turun dari panggung, ia buru-buru mencecar Liam. "Katakan padaku, bagaimana keadaan kakakku?" Pria itu menjawab dengan raut wajah muram. Dia benar-benar kehilangan suaranya. Tenggorokannya rusak sampai tidak bisa mengeluarkan satu nada pun. Mendengar itu, Arya langsung berlari ditemani Liam menuju ruang tunggu tempat Leo dirawat. Setelah memeriksa kondisinya sekilas, gadis itu menatap tajam ke arah semua orang. Ada yang sengaja meracuninya. Untung saja dosisnya sangat kecil sehingga nyawanya masih tertolong. Amarah seketika meledak di dada mereka. "Sialan, bajingan mana yang berani Sini, aku temani," ucapnya. Mereka pun bergegas menuju ruang CCTV. Dugaan mereka tepat.
Rekaman itu membongkar pelakunya, si Chung Tu dari tim Black. Pantas kulihat mereka kasak kusuk pas tanding tadi, gumamnya. Liam lalu menyodorkan sebuah diska lepas. Peganglah salinan ini buat barang bukti. Arya menatapnya heran. Kamu selalu bawa benda beginian? Liam menimpali. Yang penting ini bisa membantumu. Sengaja mengelak. Dengan nada lembut, cowok itu berucap. Cara kamu melindungi keluargamu sungguh luar biasa, Arya. Perhatianmu begitu besar. Gadis itu menjawab mantap. Bukan sekadar urusan darah. Siapapun yang berani mengusik orang berhargaku, tangannya bakal kupatahkan. Seketika, memori masa lalu menyatu dengan sosok gadis di depannya. Aku tahu pasti, batin Liam pilu. Di kehidupan kita sebelumnya pun kamu bilang begitu. Arya, kamu bukan cuma detak jantungku, tapi satu-satunya alasan aku hidup. Di luar ruangan, sayup-sayup terdengar gerombolan pemuda bergosip. Sumpah, mereka hoki banget. Kirain menyingkirkan Leo bakal bikin tim mereka hancur. Kita lupa soal pemain cadangan. Obrolan itu mendadak terpotong oleh suara sedingin es dari arah belakang. Oh, jadi kalian brengsek yang meracuni kakakku. Arya dan Liam sudah berdiri di sana. Gadis itu menantang. Gimana kalau kita piknik ke kantor polisi sekarang? Berjam-jam berlalu sebelum mereka akhirnya keluar dari kantor polisi. Liam melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Arya. Pelakunya sudah ditahan. Pakai ini. Angin malamnya lumayan menusuk. Jangan sampai kamu meriang. Arya mengangguk. Terima kasih. Sementara itu, Liam diam-diam berharap. Coba saja aku bisa berduaan lebih lama dengan Arya tanpa pengganggu. Namun, angannya buyar saat sebuah Porsche mewah mendadak menepi. Seorang pemuda tampan turun dari mobil itu. Pemuda itu langsung menyapa Arya. Aku Noah Shin, kakak keduamu. Maafkan kakak ya, baru bisa menemuimu sekarang. Matanya mendadak sinis menatap Liam di sebelah adiknya. Terus cowok aneh ini siapa? Kok bisa adikku pakai bajunya? Belum sempat ia menyelesaikan omelannya, sebuah pukulan keras mendarat di bahunya. Apa-apaan sih? Protes Noah kesakitan. Suara teguran Chloe langsung menyahut. Ini pertemuan pertama kalian loh, jangan bikin adik kita ketakutan. Chloe lalu beralih menatap Arya dengan lembut. Sayang, dia beneran kakak keduamu. Kita berdua ini kembar. Kondisi Leo sudah aman. Jadi aku langsung menyusulmu dan malah pas-pasan sama dia di jalan. Arya tampak mencerna situasi. Kakak kedua, gumamnya sambil mengangguk. Noah langsung menyambar. Kakak lagi cuti panjang, jadwal kosong total. Mau belanja atau jalan-jalan kemanapun, pasti kakak temani. Sedetik kemudian, ia berbalik dan menarik kerah Liam. Sekarang aku, lu siapa? Arya buru-buru melepaskan cengkeraman kakaknya. Dia teman sekelasku. Dia yang dari tadi membantuku membongkar kasus Kaleo. Hati Liam berbunga-bunga. Ya ampun, dia membelaku, soraknya dalam hati. Udah, stop berantemnya, lerai Chloe tajam. Jadi, gimana perkembangannya? Arya membalas. Si brengsek Chung Tu emang udah ngaku, tapi perasaanku bilang anggota timnya yang lain juga ikut sekongkol. Aku gak bakal diam saja sebelum semuanya terbongkar ke akar. Noah membukakan pintu mobilnya. Udah malam banget, kita sambung obrolannya di rumah aja. Arya menoleh pada Liam dan bertitah. Kamu ikut kami pulang sekarang. Liam baru saja mau duduk di sebelahnya, tapi Noah langsung mencegatnya. Eits, sabar bocah, kursimu di depan, sebelah sopir. Saat di perjalanan, Chloe kembali bicara. Karena Noah akhirnya pulang ke pangkuan keluarga, ditambah lagi Leo juga bakal segera keluar dari rumah sakit, ayah berniat menggelar pesta besar-besaran. Sekalian merayakan kemenangan telak tim kita. Dan memperkenalkanmu secara resmi sebagai pewaris keluarga Shin. Liam langsung menoleh antusias.
"Arya, aku boleh ikut kan?" Arya sedikit kaget. Boleh-boleh saja sih." Beberapa hari kemudian, di tengah kemeriahan pesta mewah keluarga Shin, seorang tamu penting tampak sedang mengobrol dengan sang kepala keluarga. "Tuan Shin, putri bungsu Anda sungguh menawan. Apakah Anda sudah punya rencana untuk perjodohan bisnis?" Tuan Shin membalas dengan penuh wibawa. "Kami baru saja menemukan kembali permata kami yang hilang dan ingin menebus waktu yang terbuang. Jadi, urusan pernikahan belum ada di pikiran kami sama sekali. Lagi pula, anak-anak bebas menentukan pilihan mereka sendiri. Status sosial tidaklah penting. Yang utama hanyalah kebahagiaan mereka." Di sudut ruangan, seorang gadis manja menghampiri Julian dan bergelayut di lengannya. "Julian, ya ampun, lama banget kita nggak ketemu. Kamu kangen aku kan?" Pria itu tersenyum tipis. "Hana, kamu sama sekali belum berubah ya." Gadis itu masih saja nyerocos. "Paman sampai repot-repot begini cuma demi si Arya itu. Oh iya, cewek yang namanya Arya Shin itu belagu nggak sih sama kamu? Suka caper atau cari masalah gitu? Bikin hidupmu susah ya?" Julian menggeleng santai. "Nggak sama sekali kok. Tenang saja, aku baik-baik saja." "Kamu belum kenalan langsung sama sepupumu itu kan? Sana sapa dia, orangnya ada di sebelah sana." Julian pun mengambil inisiatif untuk memecah kecanggungan di antara mereka. "Kenalkan, ini sepupu kita, Hana Shin." Raut wajah Hana seketika kaku. Entah kenapa, instingnya mengatakan kalau Arya ini tipe cewek tangguh yang pantang diremehkan. Di saat yang sama, Liam terus mengawasi dari jauh sambil membatin. "Ada apa sih sama cewek ini? Apa ini caramu?" Dengan nada tinggi, Hana membentak. "Julian itu sudah mengabdi pada keluarga Shin bertahun-tahun lamanya. Dia sudah seperti darah daging kami sendiri. Seharusnya kamu bisa lebih menghargainya." Julian tiba-tiba memotong dengan nada dingin. Pria itu lantas menatap Arya dengan raut penuh penyesalan. "Maafkan kelancangannya, Nona. Hana memang masih kekanak-kanakan dan ceroboh. Sama sekali tidak ada niat darinya untuk merendahkan Anda. Kami permisi dulu untuk menemui kakek." Di sisi lain, Liam tampak mengerutkan dahi karena kesal. Dia benar-benar muak melihat kelakuan Hana Shin yang sengaja menyudutkan dan mempermalukan Arya di depan umum. Batinnya bergejolak geram. Awas saja, perbuatan gadis itu takkan kubiarkan begitu saja. Tak lama setelah itu, sang guru memperkenalkan 2 murid pindahan di kelas. "Anak-anak, tolong beri sambutan hangat untuk teman baru kalian, Hana Shin dan juga Ramona. Mulai hari ini, mereka resmi menjadi bagian dari kelas kita. Kuharap kalian bisa berteman baik ya." Sontak kasak-kusuk mulai terdengar di penjuru kelas. "Anak baru lagi? Ada angin apa sih bulan ini?" Sambil menunjuk deretan bangku kosong, Hana berkata dingin pada Ramona. "Aku duduk di sini. Kamu tempati yang sebelahnya." Padahal dalam hati ia mengumpat jijik. Sumpah, mending aku mati daripada harus bernapas di udara yang sama dengan cewek itu. Sialan, padahal aku yakin bakal sekelas sama Julian. Kenapa malah terdampar di tempat kumuh begini sih? Ramona yang sangat peka langsung menyadari raut wajah masam dari sahabatnya tersebut. Gadis itu pun mencondongkan tubuhnya dan berbisik licik. "Hana, kayaknya kamu benci banget ya sama cewek bernama Arya itu. Benar kan?" Hana mendengus sinis sambil membalas. "Cih, memangnya ada satu saja alasan buat aku bersikap manis padanya. Gadis itu cuma parasit yang baru saja dipungut kembali oleh pamanku. Saking pentingnya, Julian sampai harus menjaga sikap mati-matian kalau ada dia." Mendengar itu, mata Ramona berbinar penuh kelicikan. "Astaga sayangku, kalau wajah si Arya itu sangat merusak pemandanganmu, biar aku saja yang memberinya sedikit kejutan. Akan kubuat dia sadar diri."
Namun, gurat keraguan justru tercetak jelas di wajah Hana. Ia membalas ragu. Kita ini baru saja masuk. Lagi pula, Julian sudah bilang kalau gadis itu tidak melukainya sama sekali. Meski aku muak melihat wajahnya, rasanya ini bukan waktu yang tepat untuk mencari masalah sejauh itu kan? Ramona segera menyela dengan kalimat provokatif. Astaga, lihat gayanya yang sok berkuasa itu. Melirikmu saja dia ogah. Kita tak akan menyakitinya kok, cuma memberi pelajaran kecil-kecilan. Biar dia sadar posisi. Cuma jebakan ringan saja kok. Hana akhirnya mengangguk setuju. Jauh di lubuk hatinya, ia memang ingin sekali meremukan kesombongan Arya yang sangat menyebalkan itu. Di sudut lain, seorang siswi yang duduk tepat di depan mereka tak sengaja memuping. Sambil menoleh, ia memperingatkan. Saran dariku sih, mending jangan macem-macem sama Arya. Dia itu punya sisi kejam yang bikin merinding. Tanpa pikir panjang, Ramona langsung menepis peringatan tersebut. Sambil tertawa canggung, ia berujar. Duh, telingamu pasti bermasalah ya manis. Lagian buat apa juga? Siswi tadi membatin sinis. Terserah, cari mati saja sana. Kalau nanti kalian hancur berantakan, rasakan sendiri akibatnya. Di sisi lain, derap langkah Liam tampak selaras mengiringi Arya yang berjalan di sampingnya. Tiba-tiba, ucapannya terpotong oleh sapaan lantang dari gadis yang tadi memperingatkan Hana. Arya, besok siang kita makan bareng lagi yuk. Mendengar itu, Hana dan Ramona sontak mengepalkan tangan menahan kesal. Arya, Liying memasukkan benda aneh ke mejamu. Dengan langkah tenang, gadis itu menghampiri kursinya, hingga lamat-lamat suara desisan tajam menyapa pendengarannya. Arya, awas! Pekik Liam panik. Secepat kilat ia menarik gadis itu ke belakang punggungnya. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Namun, dengan raut datar, Arya menepuk pundak pria itu seolah menenangkan. Di dunia ini, tak ada satupun yang bisa membuatku ketakutan. Tanpa ragu, ia merogohkan tangan ke dalam laci mejanya. Secepat kilat, seekor ular berbisa meliuk dan melilit erat lengan mungilnya. Jeritan histeris murid-murid langsung menggema memenuhi ruangan. Namun, jangankan berteriak, raut sedingin es milik Arya bahkan tak berubah sedikit pun. Sorot matanya malah menatap tajam bagai pisau ke arah siswa bernama Li Yingfang. Kau yang menaruh mainan menggelikan ini di sini? Tanyanya penuh penekanan. Pria muda itu gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia mundur gelagapan sambil menunjuk Ramona dengan jari bergetar. Bukan, itu ulahnya. Dia yang menyuruhku, sumpah aku cuma disuruh. Sontak Ramona memekik ketakutan. Arya perlahan menoleh padanya. Hanya dengan satu tatapan membunuh, darah Ramona seakan membeku, membuat wajahnya sepucat mayat dan mulai terbata-bata. Kak, kau mau apa? Cecar Ramona panik. Bibir Arya melengkung membentuk senyum meremehkan. Menurut kalian, aku bakal diam saja. Berani berbuat licik, tapi giliran ketahuan malah gemetaran seperti pecundang. Walau ikut merinding, Hana berusaha mempertahankan gengsinya. Kamu percaya begitu saja sama tuduhan cowok itu ke Ramona? Mana buktinya? Tantang gadis itu. Alih-alih meladeni omong kosong tersebut, Arya malah menyodorkan ular berbisa itu tepat ke depan wajah Hana sambil menyeringai serang. Ular ini manis sekali kan? Pekiknya riang. Jeritan histeris dua sekawan itu langsung memecah suasana. Arya sengaja mengayunkan hewan melata itu ke arah mereka. Wah, sepertinya dia suka sama kalian berdua. Tiba-tiba, ia melonggarkan cengkeramannya dan berakting panik. Ya ampun, ularnya lepas. Tubuh Ramona langsung luruh ke lantai, nyaris pingsan saking syoknya. Melihat kekacauan itu, barulah Liam angkat bicara sambil memandang jijik pada kedua pelaku. Itu hukuman yang pantas buat kalian. Pria itu lantas menatap Arya dengan sorot yang melembut. Sini,
Serahkan hewan kotor itu padaku. Orang-orang rendahan seperti mereka tak pantas merusak harimu. Arya memicing tajam ke arah Hannah sambil membisikkan ancaman tanpa suara. Hati-hati kau. Sepulang sekolah, Arya melangkah ke gudang olahraga untuk mengambil bola basket. Liam pun segera berlari kecil menyusulnya. Mau menyiapkan peralatan olahraga? Biar aku bantu. Keduanya pun masuk berdampingan menyusuri gudang. Sambil berjalan, pria itu iseng bertanya, "Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tidak terluka gara-gara insiden kemarin kan?" Belum sempat kalimatnya dijawab, bantingan pintu terdengar menggelegar dari belakang. Disusul suara klik tajam pertanda kunci telah diputar dari luar. Di balik pintu itu, Ramona berdiri angkuh. Ia baru saja sengaja mematahkan kuncinya dari dalam lubang. Dengan tawa penuh kemenangan, ia berbisik, "Berhubung ini jam terakhir, takkan ada yang sudi mampir ke gudang usang ini. Selamat menikmati masa karantina kalian ya, pecundang." Di dalam gudang, Liam menghela napas kasar. "Sialan, ponselku malah tertinggal di tas. Punya kamu terbawa tidak? Siapa tahu kita bisa menghubungi anak-anak di kelas untuk minta tolong ke guru piket." Arya merogoh saku dan mengeluarkan gawainya. "Ada sih, tapi sayangnya aku sama sekali tak menyimpan kontak teman sekelas kita." Hati Liam langsung melonjak kegirangan. "Astaga, berarti cuma aku satu-satunya kontak murid di HP-nya dong," batinnya bangga. Sementara itu, Arya sibuk memeriksa terali besi jendela yang sayangnya terpasang sangat kokoh. "Satu-satunya jalan cuma berteriak minta tolong," keluhnya. Namun, saat mengintip keluar, lapangan sekolah itu sudah sepi melompong bak kuburan. Dewi Fortuna benar-benar sedang tidak berpihak. Bersandar pada kaca berdebu itu, ia menggerutu pelan. Andai besi sialan ini tak ada, mendobrak keluar itu perkara mudah. Liam pun menyerah dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai yang dingin. Habis perkara. Kita terpaksa berkemah di sini, sampai ada yang sadar kita hilang. Netra Arya memaku pada jelah pintu dengan raut penuh perhitungan. Sebenarnya menghancurkan pintu usang ini cuma butuh satu tendangan santai. Tapi kalau kulakukan di depan Liam, dia pasti bakal menginterogasiku habis-habisan. Waktu terus merangkak. Keheningan menyelimuti keduanya. Tanpa disadari, wajah Liam memucat drastis dan rintihannya mulai terdengar. "Sial, suhu di ruangan ini dingin banget. Sepertinya demam kerasku kumat lagi." Sadar kondisi temannya makin memburuk, Arya segera melepas jaket olahraganya dan menyelimutkannya ke pundak Liam yang bergetar. Menit demi menit berlalu, bibir pemuda itu membiru. "Arya, dinginnya sampai menusuk tulang. Apa tidak ada orang yang mau menjemput kita?" Lirihnya putus asa. Saat punggung tangannya menyentuh dahi Liam, Arya bercenyit kaget. Dinginnya persis seperti bongkahan es. "Cukup, akan kuhancurkan pintu ini sekarang juga," serunya geram. Namun jari pucat Liam menahan pergelangannya erat-erat. "Jangan gila, kamu bisa dikeluarkan karena merusak fasilitas sekolah." Dengan tatapan sayu, pria itu memohon lemah. "Arya, bolehkah aku memelukmu sebentar saja? Aku butuh kehangatan." Tanpa banyak bicara, Arya langsung merengkuh tubuh rapuh itu ke dalam dekapannya. "Apa kau siap menanggung akibatnya?" Peringatan imajiner itu mendadak buyar saat dering ponsel memecah keheningan. "Arya, ini Ivy," sapa sebuah suara di seberang sana. "Aku sedang mampir ke gedung Lins di kampusmu nih." Hembusan napas lega lolos dari bibir Arya saat pesan, "Kamu di mana?" masuk ke ponselnya. Akhirnya bala bantuan datang. Tak lama, Ivy mendobrak masuk bersama tim penyelamat. Guru mereka berlari panik memastikan keadaan keduanya. Namun, Arya menunjuk pintu dengan wajah datar. Kuncinya sengaja dipatahkan dari luar. "Ada yang mau menjebak kami di sini." Sang guru bernapas lega karena mereka berdua selamat tanpa luka.
lalu berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Namun, Arya langsung memotong tegas. Aku harus bawa Liam ke klinik sekarang. Wajahnya pucat sekali. Ivy mengerjap penasaran dan berbisik. Cowok ganteng ini siapa? Sesampainya di sana, Arya sigap menyandarkan tubuh Liam dan memberinya segelas air hangat. Sambil duduk menemani, tatapan Arya terkunci pada wajah damai cowok itu saat terlelap. Pesonanya benar-benar tak nyata. Gadis itu membatin lirih. Sayang banget, fisik sesempurna ini ternyata rapuh bak kaca tipis. Arya buru-buru menepis lamunannya. Sadar Arya, ini bukan waktunya terpesona. Fokus cari tahu siapa dalang di balik penyekapan tadi. Bakal kubuat si pelaku menyesal seumur hidup karena cari gara-gara denganku. Setelah kondisi Liam sedikit membaik, mereka bertiga akhirnya melangkah pergi meninggalkan area kampus bersamaan. Liam menoleh sambil tersenyum tipis. Arya, tenagaku sudah lumayan pulih kok. Kamu tidak usah repot-repot mengantarku pulang. Pergi main saja sama temanmu. Ivy langsung mengibaskan tangan dengan heboh. Santai saja. Aku kan sudah pindah ke sini, jadi bebas bisa nongkrong bareng Arya kapanpun. Lagian ya, seumur-umur aku belum pernah lihat sahabatku ini sepeduli itu mengurusi orang lain. Apalagi cowok. Nggak ada niatan kenalin kita nih, goda Ivy. Ini Liam Z, teman sekelasku, jawab Arya. Mata Ivy memicing iseng. Oh, cuma teman sekelas nih. Arya langsung melempar tatapan tajam mematikan. Iya, teman sekelas, titik. Di saat yang sama, Pak Shin, ayah Arya, tiba untuk menjemput. Beliau setengah berlari dengan wajah cemas. Gurumu baru saja telepon. Katanya kalian sempat terkunci di gudang gelap. Kalian gak terluka kan? Cecar ayahnya. Aku tidak lecet sedikit pun ya. Cuma dia yang agak kecapean, sahut Arya. Tanpa pikir panjang, Pak Shin memutuskan. Kalau begitu, kita harus mengantar pemuda ini pulang duluan. Ivy tersenyum sambil melambaikan tangan pamit. Ya sudah, aku pamit duluan ya. Sampai jumpa besok kawanku. Begitu ketiganya masuk ke dalam mobil, raut wajah Pak Shin berubah serius. Keamanan kota kita belakangan ini sedang kacau balau. Ayah dengar-dengar banyak perumahan di sekitar sini yang habis dibobol perampok sadis. Komplotan maling sekarang makin nekat dan terencana. Mendengar itu, Arya mengernyit heran. Bahkan sistem keamanan elit perumahan mewah pun bisa dijebol. Pihak manajemen berjanji akan memperketat patroli malam. Tapi kita tetap harus waspada, jelas sang ayah. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di kepalanya. Bukannya nak Liam ini tinggal sendirian. Paman jadi kepikiran nih, bagaimana kalau kamu menginap di rumah kami saja untuk sementara waktu demi keamananmu? Aku setuju banget ya. Ingatan Arya melayang ke pertemuan pertama mereka. Cowok ini terlalu polos dan pertahanannya lemah. Dia tipe yang bakal tetap tertidur pulas meski ada penyusup mondar-mandir di kamarnya. Sambil menatap cowok itu, Arya menyeletuk santai. Aku sih tidak keberatan, asalkan dianya juga mau. Tak disangka, tanpa keraguan mata Liam langsung berbinar cerah. Dengan senang hati, Paman. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Makasih juga ya, Arya. Besok aku bakal langsung kemas-kemas. Keesokan paginya, saat mereka berjalan beriringan di koridor kampus, cowok itu berucap lembut. Arya, nanti sepulang kuliah, kita pulang bareng ya. Di sepanjang jalan, tatapan para mahasiswa tak lepas menyorot keduanya, diiringi bisik-bisik heboh. Sumpah, lihat deh, visual mereka berdua kayak karakter manhwa yang hidup di dunia nyata, walau cowoknya kelihatan pucat. Tiba-tiba suara cempreng Ivy memecah keramaian dari belakang. Gila, kalian berdua lagi viral banget di jagat maya. Alis Arya tertaut bingung. Dia langsung mengecek ponselnya dan mendapati sebuah foto sembunyi-sembunyi mereka sedang berduaan. Ivy kembali mengoceh. Postingan ini beneran meledak seantero Kotalin loh. Semua orang pada membicarakan kalian. Kalian habis bikin ulah apa sih, Ar? Sudut bibir Arya terangkat, membentuk senyum sinis.
Cuma ulah pecundang yang cari mati. Habis munci kita kayak tikus di gudang, sekarang sok-sokan jadi paparazzi nyebar gosip murahan. Taktik kekanak-kanakan kayak gini pasti kerjaan anak kampus ini. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sang dosen pembimbing menghampiri mereka dengan langkah tegas. Kebetulan kalian di sini. Cepat ikut Bapak ke ruangan. Kalian pasti sudah tahu kan soal skandal viral yang lagi heboh di internet itu? Sebagai dosen kalian, Bapak percaya 100% pada kalian dan akan mencari tahu siapa dalangnya. Tapi Bapak juga harus mengingatkan, kalian ini masih muda. Fokuslah pada masa depan akademis dulu. Bapak kejauhan deh mikirnya, sela Arya dengan nada kelewat datar. Riam itu udah kayak adik kecilku sendiri. Dosennya pun melongo kaget. Adik? Oh, jadi kalian tidak ada hubungan asmara apa-apa nih. Syukurlah. Di sebelahnya, Liam langsung melirik tajam Arya lewat ekor matanya. Sorotnya seolah memprotes. Adik kecil, katamu. Awas saja ya nanti, ada perhitungan untuk julukan barusan. Tanpa memperdulikan tatapan Liam, Arya lanjut mencecar dosennya. Apa Bapak curiga orang yang mengunci kami itu orang yang sama dengan si pengambil foto ini? Yah, apapun itu, biar aku sendiri yang memancing hama itu keluar. Malamnya di rumah, setelah merapikan kamar tamu, Arya bertanya santai. Kamarnya nyaman gak buatmu? Suara lembutnya merespons. Kamu yang menyiapkan semuanya. Rasanya sudah pasti sempurna. Namun sedetik kemudian nadanya berubah ragu. Tapi dengan gosip gila di luar sana, apa kepindahanku ke sini gak bakal bikin kamu makin diganggu? Postingan itu menyebar liar banget loh. Hari ini saja aku merhatikan anak-anak dari jurusan lain pada asik mengintip ke bangku kita. Cowok itu menatap lekat-lekat manik mata Arya. Ini sudah masuk kategori perundungan siber loh, Ar. Gadis itu malah tersenyum meremehkan. Baru tahu aku hal sepele begini bisa bikin kamu resah. Suara Liam terdengar parau, menyiratkan emosi yang tertahan. Aku masa bodoh orang mau bicara apa soal aku. Aku cuma takut kamu yang kenapa-napa. Arya tersenyum menenangkan. Tenang saja, aku sudah mulai melacak pelakunya kok. Sebentar lagi juga si pengecut itu bakal ketahuan. Arya langsung menelepon Jason dan memberi instruksi kilat. Aku sudah menembus alamat jaringannya. Sekarang tarik semua data yang ada. Gadis itu kemudian berbalik menatap Liam sambil melambaikan tangan. Sip, kamu mending istirahat sekarang. Aku tinggal tidur ya. Begitu pintu tertutup rapat, layar ponsel Liam mendadak menyala. Tuan muda, kami sudah menemukan penyebar rumor itu. Pelakunya adalah... Detik itu juga, aura ramahnya menguap, tergantikan oleh hawa membunuh yang sangat dingin. Gadis bodoh, dia sendiri yang menggali kuburannya, desis Liam. Kirim semua buktinya ke ketua keluarga Shin detik ini juga. Tak selang berapa lama, 4 orang sudah berkumpul tegang di ruang keluarga yang luas. Hana meremas tangannya dengan gelisah. Julian, ada apa sih sebenarnya? Tumben banget paman memanggil kita dadakan begini. Tanyanya panik. Belum sempat dijawab, Pak Shin melangkah masuk dengan raut murka sambil mengacungkan sebuah map tebal. Arya, ayah baru saja menemukan dokumen ini di kotak pos kita. Dengan kasar, ia membanting kertas itu ke atas meja kaca. Pelaku teror internet itu sudah ketahuan. Ternyata si Ramona, anak baru yang masuk ke kelas kalian bareng Hana itu. Hana langsung terlompat dari kursinya seperti cacing kepanasan dan histeris membela diri. Hah? Ramona yang merencanakan ini semua? Sumpah demi apapun, aku sama sekali tidak tahu soal niat busuknya itu. Julian pun buru-buru menarik lengan gadis itu agar ia bisa tenang. Hana, duduk dan tenangkan dirimu. Percayalah. Kamu gak bakal disalahkan. Aku sudah merilis pernyataan resmi untuk membungkam rumor itu. Soal Ramona, aku akan menyeretnya ke meja hijau biar dia ngaku di depan pihak akademi. Arya juga sangat setuju dengan ini.
Diam-diam, Liam memantau situasinya sambil bergumam dalam hati. Aku keduluan. Siapa sih yang repot-repot main di belakang layar buat membantuku? Jangan khawatir, Arya. Nyawaku taruhannya demi melindungimu. Sementara itu, Tuan Shin kembali berbicara. Intinya, aku cuma mau meluruskan fakta di depan semua orang. Dan untukmu, Hana, aku tahu kamu akrab banget sama Ramona. Mulai sekarang, tolong lebih hati-hati kalau milih teman. Keesokan paginya, Arya tak sengaja berpapasan dengan Jason. Cowok itu langsung nyeletuk. Wah, kayaknya ada pahlawan bertopeng yang bantu kamu menyingkirkan si dalang utama ya. Mereka pun asik membahas rentetan drama gila yang baru saja terjadi kemarin.